Oke teman-teman, sial banget ya. Sialnya itu apa? Karena kita habis nganterin telur ya. Oke, ini tadi kita mau berangkat ketemu juga ya. Nah, sekarang kita mau lagi ya. Jadi itulah mungkin atlet sepeda ya. Jadi gini teman-teman, tadi sebenarnya kita udah recording cerita banyak perjalanan kita sampai ke sini ya, tentang bagaimana apa namanya itu ya, kita nganterin pesanan telur konsumen kita tadi. Jadi gue sambil ngevlog, ternyata audionya mati. Kan apes ya, audionya mati teman-teman, karena mic-nya itu kita ini lampu mic itunya kita nggak kelihatan ya, seperti itu ya. Jadi mati tadi itu. Nah sekarang kita oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi ya perjalanan kita. Jadi teman-teman, kita itu tadi ada pesanan ya, pesanan telur buat konsumen kita. Jadi dalam perjalanan ini gue udah ngecapruk, kalau kata orang Sunda itu yang ngewadul kesini kemari ya. Tapi mic-nya mati guys. Ya sudah, kita recording ulang ya. Jadi tadi siangnya, sekarang udah kondisi sore hari. Siangnya itu kita udah tinjau lokasi tempat kita tanam jagung ya, tanam jagung. Ketika kita lagi di lokasi, kita udah lihat pertumbuhan jagungnya seperti apa usia 7 hari. Karena kita nanti usia 2 minggu atau 15 hari itu kita sudah mulai melakukan proses pemupukan perdana gitu ya. Bisa menggunakan urea dan juga puska lah ya, untuk kekuatan pertumbuhan jagung kita itu lebih bagus dan maksimum gitu ya. Jadi teman-teman, gue share aja ya, di tahun 2019 itu gue cabut dari Jakarta, comeback atau balik ke kampung halaman gue di Sumatera Barat, persisnya itu di pesisir selatan nih ya, di domisili di Kenegarian Bunga Pasang itulah. Jadi 2019 pasca mau jelang 2 bulan mau Covid itu gue udah cabut tuh dari Jakarta ya. Sehingga baru posisinya itu udah mau PSBB maupun lockdown lah, seperti itu teman-teman. Aktivitas di kampung ya, nama di kampung ya udah kita mulai merintis kegiatan usaha dalam bidang peternakan gitu. Meskipun sebelum pada fase sekarang ini gue udah nyari kerjaan lain ya, sebagai ekspedisi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian akhirnya kita coba nih ya, ternak ayam jenis ayam kampung lokal gitu untuk pedaging, dan kita kembang biakan gitulah. Cuman seiringnya waktu mulai kita kembangkan lagi kepada ayam petelur kampungnya gitu, sehingga pangsa pasar itu mulai terbuka. Tapi karena melihat potensinya sebenarnya bagus sih, cuman pangsa pasarnya itu belum maksimum nih ya. Nah jadi ditambah lagi kalkulasi dalam pakan juga gitu, dan tingkat produktivitas juga gitu. Akhirnya kita coba ke bebek gitu ya, bebek pedaging, hingga pada titiknya itu kita ke bebek petelur nih teman-teman ya, bebek petelur. Baik kita membudidayakan bebek petelur kearifan lokal, dan juga kita pada akhirnya ekspansi pengembangan ke bebek petelur jenis Mojosari, berharap tingkat produktivitasnya itu lebih maksimum. Dan produktivitasnya lumayan maksimum, bagus, produksinya banyak secara kuantitas, pasarnya juga terbuka gitu ya, penyerapannya tinggi di dalam pasar. Cuman ada lagi something ya, sebuah trouble, dimana ketika masa dia tidak berproduksi gitu kan, atau murah di sini namanya itu ya, bahasa Indonesianya apa itu? Nah, kurang ngerti lah, nanti teman-teman cari. Pokoknya dia udah berhenti bertelur, tapi belum akhir nih sebenarnya. Nah, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan gitu ya kan, hampir 2 periodik gitu dalam kalkulasi setahun setengah gitu ya. Melihat hal itu sehingga kita mengkalkulasikan biaya pakan yang memang harus kita tetap keluarkan, meskipun komposisinya kita kurangin secara inilah ya, secara kandungan gizi ya kita kurangin gitu ya. Cuman pada titik temunya dalam kalkulasi kita nih ya, yang di sini untuk mendapatkan biaya pakan itu juga relatif juga agak sedikit mahal, sehingga nggak match gitu ya antara beban
produksi yang harus kita keluarkan pada fase itu, dan kita imbangin lagi ketika dia masuk fase bertelur bebek kembali, ternyata nggak match nih gitu ya. Cash flow kita itu gitu nggak matchnya, itu lumayan lebih besar ya cost pakan kita itu ya, modal awal kita itu sebelum kita jadikan telur gitu. Sampai pada akhirnya itu kita ini ya, beralih lah gitu ya, beralih ke ayam petelur. Kita pertama melihat dari data BPS Kabupaten Pesisir Selatan ini hampir 5 butir telur itu per 1 minggu per kakak gitu ya. Sedangkan di sini hampir ada lebih dari 380.000 kakak gitu loh. Jiwa lah gitu, jiwa ya. Jadi melihat potensi yang cukup besar dari data tersebut, akhirnya kita coba. Kebetulan ada juga sepupu nih yang bergerak di bidang ayam petelur tersebut, karena dia menggunakan, ada something juga nih, sesuatu hal problem terkait bibit yang dia gunakan, yaitu jenis Habit Barrowen Isabron, sehingga itu drop semuanya hingga mati dah ayamnya semua, berat gitu ya. Kerugian hampir ditafsir itu ya sedikit mencapai 50 juta lah, hampir kurang lebih seperti sebesar itu. Jadi gue yang mau mulai di bidang itu juga akhirnya agak rawan juga gitu. Tapi yang namanya usaha bisnis pasti ada yang namanya itu trouble ya. Nah, dari persoalan-persoalan itu kita coba gali deh, apa sih problem solvingnya yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita antisipasi lah supaya hal itu tidak terjadi juga. Sehingga melihat karakteristik dari bibit DOC yang dia pesan itu jenis Isabron, yang dengan culture dan aspek geografis di sini rasanya kurang memungkinkan gitu, sehingga kita cari bibit-bibit jenis lain. Nah, akhirnya kita dapat Lokman yang memang memiliki daya tahan terhadap iklim cuaca yang ekstrim seperti sini. Musim kemarau panjangnya cukup panas ya, panasnya itu ya, sehingga kayaknya untuk jenis Isabron tuh melihat pengalaman dari sepupu tadi yang drop semuanya itu, ya kita nggak mau gunakan Isabron karena dari aspek geografis yang kita miliki di sini ya, keadaan bentang alam di sini gitu. Kemudian kita beralih ke Lokman, alhamdulillah itu pun bisa disebut berhasil dalam arti kata selamat ayamnya, sehingga masuk dalam fase produksi seperti saat sekarang ini teman-teman. Bahkan kita juga ekspansi menambah kuantitasnya, jumlahnya gitu ya. Kita bibitkan lagi DOC jenis Lokman ini yang lumayan sesuai lah ya dengan kondisi geografis kita di sini. Cuman ada aspek-aspek lain yang dimana harga pakannya itu kalau kita beli pabrikan tok full semuanya lumayan besar juga loh gitu. Jadi kita mencoba mencari alternatif lain tadi gitu. Ya salah satunya kondimen pakan kita itu karena kita butuh jagung konsentrat gitu ya, bekatul. Nah, meskipun harga ini terus naik, tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga pasar produksi, hasil penyerapan produksi kita. Jadi kita siasati dengan menanam jagung sendiri gitu ya. Karena menurut kalkulasi dan perhitungan dari proses penggarapan, bahkan kalaupun kita tidak memiliki lahan sekalian, kita sewa, kayaknya masih masuk tuh gitu hitung-hitungannya gitu. Sehingga kita dapat modal untuk jagung itu lumayan agak sedikit relatif murah di bawah harga-harga pasaran kalau kita tanam sendiri gitu kan, dengan perhitungan di mana kita mengeluarkan biaya pakan, biaya penggarapan itu seperti itu teman-teman ya. Nih koreknya nggak mau hidup lagi ya apinya. Ya kita slowly aja. Jadi dari biaya jagung, bekatul yang memang kita
ada padi juga di sini ya. Nah, jadi kita mendapatkan cost modal untuk 2 kondimen itu relatif lebih murah lah ya, sehingga kita juga menjual telurnya tidak juga terlalu mahal. Jadi ketika rivalitas kita pemain-pemain besar itu sudah merajai pasar dengan, karena saya ingat juga ya kata ilmunya marketingnya Dewa Prayoga itu ya, kalau kita kecil kita harus mulai duluan gitu. Kalau kita kecil gitu ya, ya kita harus memberikan penawaran yang relatif lebih terjangkau gitu ya, sehingga kita tidak terlalu berpikir tentang keuntungan yang besar dengan beban biaya kos modal kita yang ada efisiensinya di situ, sehingga kita bisa kompetitif lah produk kita di pasaran gitu ya, telur-telur kita ini. Dari aspek itulah sampai sekarang kita berjalan ya teman-temannya. Yang penting kita harus bisa berinovasi, berkreativitas, kemudian berimprovisasi dengan bentang alam, kondisi-kondisi yang ada. Jadi kita tetap coba istiqomah aja lah menjalankan rule aktivitas kita, rutinitas kita hari demi hari gitu. Ya seperti halnya gue memang menyukai games yang namanya tuh Harvest Moon dari PS1 hingga PS3 gitu, Harvest Moon versi 1, 2 sampai 4, 3 ya terakhir itu ya. Dengan bercocok tanam di kampung gitu ya, berternak, menjual hasil tani ternak ke market, ke pasar gitu ya. Kayaknya hidup itu happiness-nya itu dapat banget lah ya. Seperti itu teman. Emang ini rada backlight ya, gua udah membelakangi matahari jadi jalanan aja. Jadi seperti itulah lika-liku. Jadi gua ngoceh ya, kita ngoceh. Sebenarnya gua udah ngoceh juga dari tadi, udah ke-record audionya nggak masuk gitu loh. Sehingga pada akhirnya ya udah kita jalani kondisi hari ini ya. Kondisi hari ini menjalani rutinitas, seru aja sih rasanya. Dari ragam tantangan pasti bakal kita dapatkan terus gitu kan. Cuman kita jalani setiap dinamika yang ada. Jadi pada dasarnya teman-teman, apapun bentuk potensi peluang yang ada kita coba masuki. Kemudian ketika ada kendala-kendala dengan berlahan-lahan kita coba cari problem solvingnya gitu ya, solusinya ya, yang nanti juga akan ketemu gitu ya, rule-nya sendiri gitu kan, jalannya sesuai dengan koridor yang bisa nantinya ke depannya itu kalau bisa mendatangkan income yang lebih besar itu bonus namanya. Sekarang kita jalanin aja lah apa adanya ya. Seperti itulah kira-kira teman-teman, kita mau hampir sampai ke rumah. Jadi sebenarnya tadi kita mau berangkat itu udah kita ini ya, udah kita rekam ya, cuman karena ya itu tadi ya, audionya nggak masuk nih teman-teman. Ya sudahlah, kita coba record ulang. Oke, kita mau sampai rumah sekarang itu. Nanti kita lanjutkan aktivitas kita yang lainnya. Mungkin kita bakal mempersiapkan batu ya, kita ada juga kegiatan ngolah emas gitu ya. Hasilnya memang ya alhamdulillah kita syukuri saja berapapun. Yang penting kita coba menyerap tenaga kerja lokal saudara di sekeliling kita. Kita bisa memberikan azas manfaat untuk semuanya lah gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya jalan ke dalam ini lumayan cukup ya, ini ya bergoncang ya. Nah jadi pada aspek ini